Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti acara ini untuk kita dalam rangka beribadah kepada Tuhan, dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu, di mana mereka ada di rumah mereka masing-masing, kami ada di tempat ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan Yesus. Kau mengurapi, memberkati setiap kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kami, supaya kami mampu untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami yang melayani, biarlah Yesus semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan, curahkan roh pujian penyembahan bagi kami. Karena kami tahu Bapa, pada saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu besar bagi kami, kebaikan-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Dengan apa dapat kami membalas kebaikan selain kami memuji dan menyembah-Mu? Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Kebaikan-Mu besar Yesus. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
setiap kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami terus berjuang untuk dapat sempurna mengasihi-Mu. Sebab firman-Mu berkata, orang yang mengasihi Engkau adalah yang melakukan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan jadi bagian kami untuk tetap mengasihi-Mu. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku, Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu, Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah napas hidupku, Yesus, 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 Kau yang ku rindu, Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kau yang ku rindu, Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita memuji-Mu. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang
bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat hidup kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Apapun yang kami alami, kami tetap bersuka cita. Kami tetap tenang sebab Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau pengharapanku, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini ya Tuhan yang kami miliki ya Tuhan. Yang terbaik ya Tuhan, yang sangat baik ya Tuhan dalam hidup kami. Terkecuali Engkau saja ya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini ya Tuhan adalah fana ya Tuhan. Segala sesuatu ya Tuhan sementara dan akan kami tinggalkan. Tidak ada sesuatu pun ya Tuhan yang dapat
menyelamatkan, menghibur dan memuaskan hati kami ya Tuhan. Terkecuali Engkau saja ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan mencintai Engkau ya Tuhan. Hari lepas hari ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan, menanggalkan keegoan kami, menanggalkan keakuan kami, menanggalkan cinta diri kami ya Tuhan. Tetapi biarlah semakin hari kami lebih lagi ya Tuhan mencintai dan mengasihi Engkau dan memilih Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur pada tahun ini dalam keberadaan kita yang saat ini kita tetap bersyukur karena kita masih bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Bahwa Tuhan kita, ya, Allah yang menjadi manusia, Dia mati bagi kita supaya kita diselamatkan, supaya Dia menebus segala dosa-dosa kita. Dan ketika itu juga 3 hari kemudian Dia bangkit, ya, dan kemudian Dia naik ke sorga. Dan pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita ada hal-hal yang kita renungkan hari-hari ini, ya, makna dari kenaikan Tuhan ke sorga, ya. Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, saya bacakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, bahwa Tuhan pada firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, ya, dan tiap-tiap tahun kita mendengar firman ini, ya, bahwa Dia, ya, ketika Dia naik ke sorga, ya, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan supaya di tempat di mana Ia berada, kamu pun berada. Kita pun berada, kita sementara saja mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Dan sesungguhnya penderitaan kita di dunia ini sangat tidak seberapa yang kita alami saat ini. Ada orang-orang terdahulu yang mengalami penderitaan yang jauh lebih daripada kita. Atau orang-orang di dunia belahan yang lain, ya, yang kekristenan begitu sulit. Orang-orang percaya di sana mengalami penderitaan yang jauh menderita daripada kita di tempat kita sekarang. Dan Tuhan berjanji, ya, Dia akan datang kembali. Sebagaimana Dia naik, demikianlah Dia akan datang. Dia akan jemput kita, ya. Orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya ketika kita memperingati, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita juga merenungkan, ya, mengingat kembali sebagaimana Dia naik, Dia juga akan turun untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Saya mau bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8, ya. Ketika Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga, Dia berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Dan muridnya bertanya tentang pemulihan keadaan Israel, ya. Kapan Israel akan dipulihkan. Tetapi Tuhan menjawab seperti ini, ya. Kisah Rasul 1 ayat, tetapi kamu, ya. Tapi ayat 7, ya, tapi saya mau membaca ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, mungkin hari-hari ini kita memikirkan, merindukan terjadinya pemulihan dari dari bencana COVID-19 ini, ya. Kapan ya pulih keadaan kita? Kapan kita bisa seperti dulu lagi beribadah bersama-sama, berkumpul? Kita bisa mengadakan pesta perkawinan, pesta ulang tahun, ya. Kita mengadakan pesta ini dan itu, kapan kita bisa seperti dulu lagi? Kita bisa makan bersama-sama, ya, mengadakan perjamuan, makan. Ya, kita merindukan hal-hal yang seperti itu, ya. Tidak salah, saudara, ya. Dan itu pun dialami oleh murid-murid Tuhan. Dia berkata, ya, dia bertanya kepada Tuhan, kapan akan terjadi pemulihan atas Israel? Ya, tetapi Tuhan tidak menjawab tentang pemulihan itu. Engkau tidak perlu tahu kapan, ya, kapan dan terjadinya, ya. Tetapi, ya, kamu akan menerima kuasa yang terpenting yang kita pikirkan sekarang, ya. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, yang terpenting bukan masalah pemulihan jasmani. Yang terpenting bukan masalah pemulihan yang keadaan kita sekarang, ya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, ya.
Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah yang terpenting. Dan ketika zaman rasul-rasul, ketika zaman kisah para rasul ini menuliskan ya, Tuhan Yesus berkata seperti itu ya. Dan saat ini Roh Kudus sudah turun. Ya, Roh Kudus sudah ada ya. Tetapi apakah kita menerima kuasa itu? Sebenarnya Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Tetapi apakah kita menerima? Ya, jadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan satu amanat kepada murid-muridnya. Ya, yang disebut kita kenal dengan amanat agung. Yaitu untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak terkecuali. Bukan hanya pendeta, bukan hanya yang disebut hamba-hamba Tuhan, penginjil, evangelis dan sebagainya. Bukan mereka saja, tetapi kita semua orang yang menyebut dirinya orang percaya, yang menyebut dirinya orang Kristen, ya, diberikan satu tanggung jawab, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan tanggung jawab kepada kita, ya, amanat supaya kita itu menjadi saksi Tuhan, ya, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia yang menebus kita, ya. Dari kematian, dari hukuman atas dosa-dosa kita. Dan hidup kita untuk melaksanakan amanat agungnya. Firman Tuhan juga mengatakan ya, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ingat satu pujian mengatakan seperti ini, saya senang lagu ini. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Tujuan hidup kita di dunia ini, kalau kita masih bernapas saat ini, adalah melakukan kehendak Bapa, ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus kita, ya. Lalu ada orang aku merasa nggak diutus sama Tuhan, tidak, ya. Semua orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, ya. Di tempat dia berada, di mana Tuhan tempatkan dia. Tidak terkecuali, itu adalah bagian kita orang-orang percaya. Dan itu adalah anugerah dan kasih karunia. Kembali lagi saya mau ini ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Ya, ada di sini ada kata kuasa. Ya, kuasa itu dalam bahasa aslinya itu disebut dunamis. Ya, artinya itu bukan saja kekuatan dan kemampuan, tetapi kuasa untuk bertindak. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita mempunyai kemampuan. Bukan saja kemampuan, ada orang yang mampu melakukan pekerjaan Tuhan, mampu melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia nggak mau. Ya. Tetapi kalau dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menerima kuasa, ya, itu kemampuan, ya, untuk bertindak, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara dan saya, ya, yang sudah menerima Roh Kudus, saudara memiliki kemampuan untuk bertindak. Jangan takut, ya. Ketika hati kita serahkan untuk Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita, kita mau serahkan, persembahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bertindak. Jangan takut, ya, jangan takut salah, ya. Belajar terus dalam kebenaran firman Tuhan. Beritakan Injil, ya. Beritakan kabar baik, beritakan keselamatan
memikirkan, ya, jangan kita ingin selamat sendiri, ya, tetapi kita juga memikirkan keselamatan orang lain supaya setiap orang kembali pada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah semula itu adalah manusia itu sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau orang masih baik di dalam kehidupannya, ya, itu belum pada titik, ya, kembali pada rancangan Allah semula. Tuhan mau setiap orang itu sempurna seperti Bapa, ya, adalah sempurna. Di sini juga ada kata saksi, ya, atau martus, ya. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Nah, saksi di sini bahasa aslinya adalah martus, atau juga sering kita dengar kata martir, ya. Nah, orang-orang seperti ini memiliki ciri khas di dalam kehidupannya. Orang-orang martir, orang-orang yang menjadi saksi Tuhan ini memiliki ciri khas, yaitu setia, ya. Orang yang tidak setia, dia tidak memiliki jiwa martir, tidak memiliki jiwa saksi, ya. Orang-orang yang memiliki jiwa martir ini adalah memiliki khas rela menderita dan tidak takut kehilangan nyawa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang pilihan, ya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang layak untuk menerima masuk kerajaan sorga. Apakah orang-orang martir ini orang-orang terpilih? Ya. Kita semua dipilih untuk menjadi saksi. Kita semua dipilih untuk menjadi martir, ya. Dan kita harus memiliki hati yang setia dan tidak takut, ya, tidak takut menderita dan tidak takut untuk kehilangan nyawa, ya. Kalau kita masih takut menderita, takut kehilangan nyawa, tidak setia, ya, itu tidak sesuai dengan tujuan Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia pesankan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa, ya, bila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, ya. Ketika Tuhan suruh beritakanlah Injil, ya. Sering kita mendengar, ya, orang bersaksi, ya, umpamanya orang bersaksi di depan mimbar, ya. Saya kemarin waktu dolar turun, ya, puji Tuhan diberkati, ya, keuangan kami, ya, yang bangkrut akhirnya akhirnya jadi keuntungan kami berlipat ganda. Kami mendapat keuntungan yang luar biasa ketika dolar turun, ya. Ketika dolar naik, ya, ya. Sehingga kami mendapat keuntungan yang luar biasa, ya. Maaf kata tadi, ya, turun naik, ya, dolar naik. Nah, kesaksian demikian, keuntungan pribadi, tetapi justru menyakitkan orang lain. Orang banyak menjadi pengangguran, orang lain banyak menjadi bangkrut. Sedangkan dia sendiri yang makmur sendiri, saya katakan itu bukanlah sebuah kesaksian, ya. Bukanlah kesaksian yang daripada Tuhan. Kenapa? Ya. Tuhan tidak akan pilih-pilih kasih. Hanya memberkati satu orang tetapi menyakiti yang lain, banyak orang. Ya. Kesaksian yang sesungguhnya itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menderita, ketika kita mau menderita dan teraniaya untuk Tuhan, itulah kesaksian. Bukan masalah puji Tuhan, ya, saya dapat menang lotre. Puji Tuhan, saya dapat menang undian, ya. Dapat membeli sebuah mobil, ya, mobil pokoknya yang mahal-mahal lah, yang tidak terjangkau oleh dia. Tetapi kesaksian seperti itu kesaksian yang bukanlah kesaksian. Karena kalau berbicara masalah materi, ya, mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, raja-raja di luar sana yang tidak percaya Tuhan, yang wastafelnya saja dari emas, ya, mereka nggak percaya sama Tuhan. Jadi itu bukanlah kesaksian. Jangan lagi kita mengatakan itu kesaksian tentang Tuhan, ya. Tetapi saksikanlah tentang hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita, kerelaan kita untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan, kerelaan kita mau melayani Tuhan, kerelaan kita mau bayar harga, ya. Bukan masalah kesaksian yang seperti itu. Jadi arti kesaksian di sini, kamu akan menjadi saksiku, ya. Dalam penderitaan sesungguhnya, dalam ketika kita memberitakan Injil, makanya di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Saya ketika menyiapkan firman Tuhan ini, karena berhubungan dengan kata saksi ini adalah martir, ya. Saya melihat orang-orang yang martir ini, ya, yang memiliki sifat khas kesetiaan dan rela menderita, rela tidak takut kehilangan nyawa ini, ya. Ada seorang, ya, pada zaman Kaisar Andrean, ya. Dia ada 2 orang bersaudara yang bernama Fosines dan Jovita, ya. Dan ketika dia ditangkap, ketika dia disiksa, ketika dia dianiaya, ya, ada orang yang tidak percaya ketika itu, ya, yang menangkapnya, yang bernama Koleresius, ya, dia berkata seperti ini. Ketika dia melihat penderitaan 2 orang bersaudara ini, dia memuliakan nama Tuhan. Ketika dia melihat kesetiaan 2 orang ini, ya, dalam ketika dia dicambuk, ya, ketika dia dirajam, ya, ketika dia disakiti, ya, dia berkata, agunglah Allah orang Kristen. Itulah kesaksian. Di mana dalam kesetiaannya orang lain menjadi percaya. Saya membaca, saya melihat sejarah orang-orang yang martir, ya. Ketika mereka ditangkap, ada saja orang yang menangkapnya itu, ya, yang bertobat karena melihat kesetiaannya. Itulah kesaksian hidup. Kemudian ada seorang, dan kemudian, ya, saya lanjutkan tadi cerita tentang 2 bersaudara Jovita dan Fosines itu, ya. Kemudian akhirnya ketika mereka dihukum mati, ya, orang yang mengatakan agunglah Allah orang Kristen ini pun ikut mau dihukum mati. Ya, karena apa? Karena kesaksian dari kesetiaan orang-orang ini menanggung penderitaan untuk Tuhan. Itulah sebuah kesaksian yang sejati. Kemudian kita melihat juga, ya, saya membaca, ya, saya mau bagikan, ya. Pada zaman Kaisar Decius tahun 251, ya, ada seorang gadis yang bernama Denis, ya. Gadis ini berumur 16 tahun, ya. Dia mati dipancung. Karena ketika dia melihat orang-orang percaya banyak, ya, dianiaya, orang-orang percaya banyak dihukum, ya, digantung, ya, dibakar hidup-hidup. Lalu dia berteriak dengan keras, memperingatkan kepada mereka-mereka itu, ya. Kamu telah membeli, dikatakan, kamu membeli kelegaan yang sesaat. Kamu membeli kesetiaan dengan sesaat. Artinya orang tidak mau menerima Tuhan. Karena ketika itu penganiayaan yang sangat besar, orang lebih memilih tidak mengikut menjadi orang percaya. Dia mengingatkan bahwa kamu memilih kelegaan yang sesaat. Saat itu wanita yang bernama Denis ini, anak remaja bernama Denis ini, dia diseret, ya, dan kemudian dia dipancung, ya. Dan banyak cerita-cerita martir yang lain, ya. Bahkan ada anak-anak gadis yang lain, ya. Ketika dia mempertahankan imannya, dia berkata, pegang kepercayaan dan imanmu kuat-kuat. Sampai dia ditaruh di dalam jaring dan diseruduk oleh binatang buas, tetapi tidak mati, ya. Kemudian ada juga kemudian perempuan ini, tapi bukan Denis namanya, saya lupa namanya siapa. Dia didudukkan di atas plat besi yang panas dalam keadaan telanjang, tetapi juga tidak mati. Dan dia terus memperingatkan, menasehati orang-orang percaya, tetaplah berpegang kepada kepercayaanmu, ya. Orang-orang seperti ini, orang-orang martir seperti ini adalah teladan dan contoh dalam kehidupan kita, ya. Dan akhirnya gadis ini pun meninggal dunia. Saya mau sampaikan seperti ini, saudara sekalian, ya. Firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, kamu dapat menjadi martirnya Tuhan, ya. Dan itu ada sesuatu yang sangat istimewa. Dan saya tadi mengutip, ya, pada zaman 251 sebelum Masehi dan yang lain-lainnya, ya. Saya ini kan, ya. Tetapi pada saat ini kita memiliki zaman sendiri untuk menjadi martirnya Tuhan. Memang martirnya Tuhan itu tidak harus mati, tetapi martir Tuhan itu harus sampai mati, harus setia sampai mati. Memang tidak harus mati, ya, tetapi harus setia sampai mati. Membuktikan cinta kita, membuktikan pengiringan kita kepada Tuhan, membuktikan hati yang takut kita akan Tuhan, ya. Kesetiaan kita di dalam kita mengabarkan Injil, kabar baik itu, ya. Ya. Ada banyak cerita, banyak hal orang-orang yang mengalami
penderitaan di dalam Tuhan. Tetapi dia tetap berpegang kepada iman kepercayaannya. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika Tuhan mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, dan murid-murid Tuhan menunggu di Yerusalem, mereka berkumpul, bersahati dan berdoa. Ya, dan kita tahu pada hari Pantekosta Roh Kudus turun memenuhi mereka. Karena itulah orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Mereka memiliki hati yang luar biasa, ya, memiliki keteguhan iman walaupun dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar yang tidak main-main, yang tidak gampang, ya, penderitaan mereka, kesulitan yang mereka alami, ya, mereka tetap setia mengiring Tuhan, ya. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, ayat 11, sebentar saya bacakan ayat 11 ya. Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Dengan cara yang sama, ya, dia juga akan turun, ya. Dia akan menjemput orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari saudara, biarlah kita menjadi saksi Tuhan, saksi yang benar, ya. Gak perlu lagi kita menyaksikan, ya, di tengah-tengah kondisi, ya, mungkin saudara-saudara kita dalam kesulitan, dalam kesusahan ekonomi, kita bersaksi, oh puji Tuhan, ya, aku dalam kondisi seperti ini kami bisa beli rumah, kami bisa beli mobil, semua karena kemurahan Tuhan. Betul, karena kemurahan Tuhan kalau kita bisa beli. Tapi itu bukanlah sebuah saksi yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Tetapi menjadi saksi itu ketika orang lapar kita beri makan, orang haus kita beri minum. Itulah yang disebut saksi Tuhan, ya. Ketika orang telanjang kita kasih pakaian, ya. Itulah saksi Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lagi kita bersaksi hal-hal yang jadi ketika kita bersaksi tentang kemakmuran, ya, orang-orang yang belum menerimanya, ya, mereka hanya diam saja, ya, menjadi sesuatu yang janggal, ya. Bukankah Tuhan dia adalah Tuhanku juga? Mungkin orang akan berkata seperti itu. Saudara, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Di ayat Yohanes 2 ayat 16 sampai 7 saya mau bacakan. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ada 2 hal tentang kenaikan Tuhan Yesus. Pertama, dia menyediakan tempat bagi kita. Kedua, supaya Roh Kudus turun atas kita. Karena dia katakan kalau aku tidak pergi, lebih berguna aku pergi, ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kita bersyukur hari-hari ini kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya kita bisa menjadi martir bagi Tuhan pada zaman kita ini. Ya, betapa enaknya kita menjadi orang percaya pada zaman-zaman sekarang ini. Kita bisa bersaksi dalam keadaan seperti ini. Kita bisa memberitakan firman Tuhan dalam keadaan seperti ini. Ya, itu adalah kemurahan. Tetapi pada zaman sekarang juga kita memiliki tantangan yang lain. Tantangan yang lain itu adalah kenyamanan. Ketika kita merasa aman, ketika kita merasa nyaman, ya, itu adalah tantangan. Ya, apakah kita mau membayar harga, ya, untuk mau memperhatikan kepentingan Tuhan, kepentingan sorga. Ya. Karena Tuhan akan datang, ya, ketika genap orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Kapan genap orang-orang martir ini, orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya ini? Kita tidak tahu. Kapan penggenapan itu terjadi? Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah lusa? Ya.
Firman Tuhan katakan Tuhan akan datang ketika ya orang-orang genap orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya ini mati. Ya, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi kita rindu ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati iman kita berpegang teguh, berpegang kuat. Ya, kepada kepercayaan kita, kepada cinta kita kepada Tuhan. Ya, dalam kesulitan apapun di dalam kehidupan kita, tetaplah menjadi saksi-saksi Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan kepada sesama kita. Tetaplah beritakan kabar baik, Injil keselamatan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang dapat menjadi saksi Tuhan di mana saja kami berada ya Tuhan. Kalau kami mendengar ya Tuhan teladan orang-orang terdahulu ya Tuhan dari kami ya Tuhan. Yang rela menderita sedemikian rupa ya Tuhan. Mau ya Tuhan mati bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menggenapkan orang-orang ya Tuhan yang tidak menyayangkan nyawanya, setia dan tidak menyayangkan nyawanya ya Tuhan. Biarlah hati itu ada pada kami ya Tuhan. Hati yang rela berkorban ya Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada apapun ya Tuhan. Berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita naikkan pujianku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapa di sorga, Engkau memberkati saat ini jemaat kasih karunia ya Tuhan, yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada pada jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan turun pada setiap jemaat kasih karunia yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau mereka sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Mereka dalam kesulitan, kesusahan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan untuk memiliki iman dan kasih ya Tuhan yang daripada Tuhan dalam hati mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati setiap jemaat kasih karunia melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Hati yang berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dan Kau juga memberkati jemaat FB ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Teman-teman sahabat ya Tuhan yang mengikuti live ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Engkau memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat beribadah ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, rencana. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau
kasih Roh Kudus, kami sudah menerima firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami ya Tuhan, jemaat kasih karunia akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau memberkati yang masih sisa ya Tuhan, pada kami ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaan mata pencarian setiap jemaat Tuhan. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman bersama-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami. Setiap ibadah kami, hidup kami hari lepas hari, biarlah boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mau belajar dan berjuang, karena Roh Kudus beri kekuatan bagi kami. Kita akan mengakhiri ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja, Raja segala raja. Haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami memiliki Engkau ya Tuhan. Tuhan yang sungguh ya Tuhan ajaib. Tuhan yang mempesona hidup kami ya Tuhan. Tuhanlah ya Tuhan idola dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sudah memilih kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah iman kami ya Tuhan tetap berpaut pegang teguh kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih atas ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini ya Tuhan. Berkat kasih setia, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, haleluya.